Jadi peristiwa Mi'raj ini ke langit ketujuh, Allah dan Rasulullah menemui Allah Subhanahu wa taala, mendapat hadiah. Hadiahnya apa itu? Salat. Salat ini awalnya diperintahkan sebanyak 50 waktu. 50 waktu dalam sehari. Cuma waktu itu Nabi Musa atau Nabi Ibrahim ya, Nabi Musa memberitahukan kepada Rasulullah bahwa aku tahu bahwa kaum Nabi Muhammad itu ya, tidak sanggup lah untuk melakukan itu 50 kali dalam sehari. Silakan ajukan keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naik banding. Keringanan. Ya sebenarnya Rasulullah malu untuk tawar-menawar gitu. Malu untuk tawar-menawar sama Allah. Ya akhirnya diputuskan sholatnya menjadi 5 waktu. Sholat 5 waktu. 5 waktu aja susah ya. Berarti 50 waktu. Masya Allah, kita harus bersyukur ini. Jadi 5 waktu. Ini udah diringankan, jangan nawar lagi kita ya. Jadi 1 waktu. Atau malah seminggu sekali salat Jumat doang gitu. Ya, jangan ditawar lagi. Ini sudah paling ringan di sisi Allah. Dan setelah itu Rasulullah turun ke bumi, kemudian kembali lagi ke Masjidil Haram, ke Mekah, Madinah. Jadi kembali lagi menjelang sholat subuh. Jadi dalam waktu gelap perjalanan Isra Mi'raj, balik lagi masih didapatkan waktu sholat subuh. Setelah sholat subuh dilakukan, Rasulullah bercerita kepada para sahabatnya, dan juga ketika itu para sahabat ya agak belum yakin, apalagi orang-orang Quraisy gitu, langsung menolak dengan mentah-mentah, terutama Abu Jahal CS, bukan Abu Janda ya, Abu Jahal CS menolak mentah-mentah. Bagaimana mungkin katanya? Biasanya perjalanan ke sana tuh 1 bulan pergi, 1 bulan pulang. Ini dilakukan dalam semalam. Bagaimana mungkin gitu seperti itu? Memang ini suatu peristiwa yang luar biasa dan menguji keimanan kita. Satu ya, menguji keimanan kita. Memang kalau dipikir gak mungkin ya, gak masuk akal gitu. Tetapi itu kehendak Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Tapi impossible ya. Kalau di hadapan Allah itu. Iya. Ini saya tanya, percaya tidak saudara-saudaraku sekalian di sini? Percaya doang atau percaya banget? Percaya banget. Yakin. Ya, ini menguji keimanan kita ini, menguji keimanan kita. Jangan sampai kita nggak percaya atau meragukan gitu, jangan sampai. Jadi semua perkataan Rasulullah itu tidak ada yang tidak benar, semuanya benar, walaupun itu di luar akal kita. Itu yang perlu dicatat. Nah, itu hanya iman yang bisa menjawabnya, bukan akal. Iman yang bisa menjawab. Iman di rumah.
Iman di rumah tuh katanya. Sedikit baru ada suara. Datang imannya. Ya seperti itu. Jadi menolak. Nah, yang pertama kali mempercayai peristiwa Isra Mi'raj ini adalah siapa? Abu Bakar. Abu Bakar. Makanya beliau dapat gelar Asyik. As-Siddiq, membenarkan, selalu membenarkan apapun perkataan Rasulullah. Ya. Mau masuk akal, mau tidak masuk akal, jika itu keluar dari perkataanmu ya Rasul, maka tasbih qalbi. Saya membenarkan dengan hati saya. Jadi kita itu ciri iman yang pertama ya. Akal tidak akan mampu menjawab, tapi iman yang akan mampu menjawabnya. Seperti itu. Jadi itu singkat ceritanya ya. Jadi ada peristiwa Isra Mi'raj, dapat keamanan hadiah berupa sholat 5 waktu. Kemudian ini menguji keimanan kita semua, karena hal ini tidak mungkin ya untuk ya manusia biasa ataupun pada umumnya tidak akan mungkin bisa seperti itu, aneh gitu kan, ngimpi kali gitu. Jadi kita selaku umat muslim, orang yang beriman ya, wajib mempercayai tentang hal itu. Lebih-lebih apa yang dibawa dari Isra Mi'raj ini ya, yaitu sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu ini as-sholatu imaddin. Jadi sholat itu tiangnya agama. Waman tarakahu faqad hadamaddin. Jadi barang siapa yang melaksanakan sholat itu seperti mendirikan agama. Siapa yang tidak mengerjakan sholat, siapa yang tidak mendirikan sholat, maka menghancurkan agama. Jadi sholat ini adalah tanda juga bahwa tanda seorang muslim itu yang paling gampang lah. Kalau kita ketemu orang gitu kan, sholat, oh dia sholat muslim, oh dia nggak sholat, oh mungkin non muslim. Dan berlalu sejam, 2 jam, 3 jam, ya kan, kita belum kenal sama orang itu, dia belum sholat itu. Kita kan mungkin non muslim, kita kan nggak enak juga ya kalau tiba-tiba itu yang pertama kali, image pertama ya bisa dilihat itu seperti itu. Maka sholat ini adalah sangat penting bagi kita yang mengaku umat Islam, umat yang beriman. Jadi diibaratkan sholat itu ada yang mengibaratkan seperti ini. Jadi amalan-amalan yang lain itu, amal yang baik itu adalah 0. Itu adalah 0. Misalkan sedekah, berbuat baik, menolong, membantu, bekerja sama, dan beramal dan sebagainya, itu adalah 0. Dan sholat itu adalah angka 1 di depannya ya. Sholat itu angka 1 di depannya. Maka jika tidak ada sholat, tidak ada angka 1 di depannya, maka mau nolnya berjajar sampai jutaan kan, itu ya tetap kosong, tetap zong. Jadi yang agama, sholat itu adalah yang agama. Jangan sampai kita melalaikan sholat. Melalaikan sholat aja masuk neraka gitu. Apalagi yang tidak
mengerjakan sholat ataupun mengingkari sholat itu sudah kufur, jadi kafir. Jadi orang yang ya sholat mah apa namanya budaya, oh jangan, itu udah kafir, itu seperti itu, budaya Arab gitu. Alhamdulillah ini. Jadi ini tidak main-mainnya dengan sholat. Sholat itu wajib, mau kita sehat, mau kita sakit. Kalau tidak bisa berdiri, duduk. Kalau tidak bisa duduk, berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, kalau tidak bisa berbaring ya dengan isyarat, ya, kedipan mata atau apa namanya, gerakin apa kayak yang bisa digerakin gitu. Kalau sudah tidak bisa bergerak sama sekali, isyarat ya udah. Innalillah. Walaupun kita mati tetap sholat, walaupun disolatkan oleh orang lain. Jadi sholat itu memang kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Ya, seperti itu. Jadi dari peristiwa Isra Mi'raj ini mudah-mudahan kita tidak hanya memperingatinya saja ya, tetapi juga mengambil hikmah dari peristiwa ini, dan insya Allah kita niatkan untuk lebih meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada tambahan atau koreksi, silakan. Boleh Tanya. Kapan Rasulullah, di umur berapa Rasulullah menjalankan Isra Mi'raj? Apakah sebelum Isra Mi'raj itu disampaikan, diwahyukan? Para nabi ini, Nabi Muhammad itu tidak melakukan sholat. Berarti kan sholat itu setelah mendapat Isra Mi'raj kan gitu ya kan? Nah, apakah sebelum itu dengan apa mereka sholat? Apakah dengan 5 waktu atau dengan gerakan seperti yang kita laksanakan? Gitu. Terus ketiga, perbedaan orang yang sering melakukan sholat dengan yang tidak melakukan sholat. Perbedaan. Menurut lu padahal diwakil Itu bidatnya. Ada yang menyebut pertanyaannya nggak? Jadi yang pertama umur berapa ya, usia berapa? Yang pasti dari cerita tadi ya kan, Rasulullah ketemu Malaikat Jibril ya. Malaikat Jibril mendatangi Rasulullah, kemudian akan diperjalankan Isra Mi'raj, kemudian balik. Yang mempercayai pertama kali adalah Abu Bakar Siddiq. Berarti kan itu pada saat Muhammad bin Abdullah itu sudah diangkat menjadi Rasulullah. Sudah ada pengikutnya, dan waktu itu juga sudah ada sholat ya, sebenarnya ritual tapi mungkin ya bisa disebut sholat atau istilahnya belum waktu mungkin ya, seperti itu. Karena kan disebutkan juga dalam cerita itu setelah sholat subuh Rasulullah menceritakan kejadian itu ya kan? Mungkin itulah sholat yang pertama kali gitu. Allah alam ya. Allah alam sholat. Mungkin tata caranya pun berbeda mungkin sebelum adanya peristiwa Isra Mi'raj ini. Tata caranya pun berbeda. Seperti itu. Allah alam sholat. Jadi ya mungkin sekitar umur 40-an lah kan ketika diangkat menjadi Rasul.
Kemudian yang kedua, apa perbedaan? Perbedaan bagi diri seseorang itu orang yang sering sholat dengan orang yang tidak sering sholat. Perbedaannya apa ya? Perbedaannya ya apa ya? Perbedaannya seperti ini. Kalau Rasulullah SAW, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan tidak munkar. Ya, itu apa namanya, tolak ukurnya. Ya, nggak mungkin salah. Salah. Iya. Ya kan? Keji itu kan banyak, mungkar itu banyak juga, ya. Yang nggak kita sadari, yang kita sadari. Jadi nggak mungkin lah kalau dia apa namanya suka sholat tapi main judi juga. Salah ini bapak. Sholat, tapi cuma hanya sebatas gerakannya saja. Ya, jadi sebatas Ada suaranya. sebatas meloloskan kewajiban saja gitu. Ingat, melaksanakan dan mendirikan sholat itu beda, ya. Melaksanakan ya udah Allahu Akbar, takbir, ruku, sujud, Assalamualaikum, udah itu sholat. Dia melaksanakan sholat. Tapi apakah dia mendirikan sholat? Lihat di kesehariannya. Ya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini tolak ukur yang utama, nggak mungkin salah. Ya. Gitu. Sholat gibah iya. Waduh parah. STMJ sholat terus mikir jalan. Kayak gitu. Jadi kan seimbang gitu ya. Ya gitu ya. Hidup itu perlu pertimbangan. Keseimbangan bukan keseimbangan. Keseimbangan. Coba kita tanya sekarang. Hidup itu perlu keseimbangan. Ingat, hidup itu nanti ada timbangannya. Keren. Timbangan di yaumul mizan itu timbangan ya. Kita akan dihitung amal kebaikan kita yang paling banyak atau amal keburukan kita yang paling banyak. Ingat tadi saya bilang bahwa idul lil musolli, yang sholat aja ada yang masuk neraka yang sholat, ya. Yang sholat itu ada yang masuk neraka. Lu sering Gimana lo nggak sholat? Apalagi nggak sholat tidak. acur. Seperti itu. Hanya aja. Jadi woi, iya. Kok gitu sih marahan ya? Nih, sebelah gua. Numpang hidup. Kita sama-sama di sini memperbaiki diri, ya kan. Makanya dari itu saya bilang ya, mudah-mudahan majelis ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Amin. Jadi tidak hanya sekedar ritual baca roti, baca mulut, ya kan, baca Quran. Tidak hanya sekedar ritual ucapan saja gitu kan. Tidak hanya sekedar makan-makan saja apalagi. Tapi di balik itu bisa mampu meningkatkan kualitas diri kita, terutama keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini intinya dari majelis taklim ya. Taklim itu menuntut ilmu, terutama ilmu agama di sini. Untuk apa? Untuk meningkatkan keimanan. Ya.
kita itu kalau melakukan sesuatu tidak bisa tanpa ilmu. Betul. Ya, harus ada ilmunya. Wudhu ada ilmunya, sholat ada ilmunya, membaca Al-Quran ada ilmunya. Tidak semau kita. Gitu. Saya mah sholatnya begini aja, rukunya nungging apa gimana gitu, kebalik dan sebagainya, berbaring aja atau gimana? Ritual. Hah? Ritual. Iya, ritual doang. Jadi tidak seenaknya gitu. Dan sholat itu juga ada waktunya. Karena sholat kalau ingat aja gitu. Oh nggak begitu gitu. Jadi semuanya ada ilmunya, semuanya ada aturannya. Dan disinilah kita berada di majelis taklim ini untuk sama-sama menggali ilmu tersebut. Ya. Intinya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi seperti itu. Tanya Ada Mas. yang tanya lagi? Saya nanya. Ini juga saya juga secara pribadi juga pun nggak tahu, masih dikasih belum paham. Ketika Rasulullah diangkat sebagai Rasul dan agama Islam itu ada setelah Nabi lahir kan orang tuanya wafat. Islam itu kan belum terbentuk. Saya mau tanyain secara agamanya si orang tuanya Nabi itu apa gitu. Apakah dia masih seorang ya apa saya juga nggak tahu, atau Islam. Saya nggak boleh jawab, makanya saya bertanya ini. Bantai lah. Nah, ada yang bisa jawab? Silakan. Kalau Yang yang bisa jawab? Tambahan sedikit, Tat. Kalau berbicara Islam itu dibawa Rasulullah saat Nabi Muhammad, itu sebenarnya salah. Ya Adam kan dari Nabi Adam Iya, udah ada, betul. disempurnakan di zaman Nabi. Nah, itu kan penyempurna setelah Isra itu kan udah ada nih, terbentuk nih, Rasul udah ada, ya kan, sholat itu udah terjadi, udah ada aturannya. Nah, Rasulullah lahir, orang tuanya kan meninggal, itu nasabnya gimana gitu. itu kan Islam mah bisa sama gitu kan jangan pas itu